hidup dalam dunia yang serba canggih, cepat, dan terkoneksi. Namun, justru kami semakin sering mendengar berita fitnah, manipulasi, dan tipu daya. Seperti orang baik yang dijatuhkan, orang jujur yang disalahkan, atau yang diam bahkan dihina habis-habisan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kami hidup di dunia yang semakin keji? Ini semua tentang hati yang dikuasai oleh dengki dan hasad. Seperti dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru agar setiap manusia berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang memiliki sifat dengki. Karena hanya Allah, Tuhan Maha Adil, yang dapat menolak tipu daya serta membalas kejahatannya. Maka, kuatkan hatimu dan teguhkan langkahmu, karena balasan terbaik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, setiap manusia akan kembali kepadanya di yaumul hisab. Tidak ada satupun hinaan, caci maki, atau tuduhan yang akan luput dari catatannya. Sudah siapkah kita menjawab semua perbuatan kita di dunia? Pantaskah kita menjadi penghuni surga? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Bagaimana sehat badannya? Bagaimana sehat rohaninya? Bagaimana sehat dompetnya? Yang kenceng banget ketahuan dompetnya tebel ini ya. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak, kita setiap hari pasti dekat dengan Al-Quran. Sebagai umat muslim, Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sholat pun, surah-surah di dalam Al-Quran kita bacakan. Kalau kita pernah membaca surah Al-Ikhlas, pasti kita baca juga surah Al-Falaq, kita baca juga surah An-Nas. Nah, hari ini kita akan bahas surah Al-Falaq. Ya Bu ya, Bu? Bu? Masih inget gak surah Al-Falaq? Wah, bukan inget lagi Ustadz, orang tiap sholat bacanya itu doang. Yuk sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Falaq dekat dengan keseharian kita dan mungkin itu termasuk 3 surat yang kita hafalkan sejak kita kecil. Nah, hari ini kita akan ngaji, kita akan bahas tentang makna dari surah Al-Falaq. Tema yang kita angkat yaitu kamu gak salah apa-apa tapi kok dibenci. Dan kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Taufikur Rahman yang insya Allah akan membahas tentang surah Al-Falaq ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas
malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para ayah bunda Masjid Jami tercinta At-Taqwa, betul ya? Ya Allah, para guru, para sepuh ini sepuh, minta maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, tapi mudah-mudahan karena keterbatasan waktu, satu pantun pembuka buat saya menyapa para hadirin hadirat rahimakumullah. Makom Ibrahim terasa nyaman, Cakep. seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Cakep. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki, aminnya kenceng aja. Ya, Ustadz David Khalik, haturkan makasih yang telah diserahkan kepada saya waktunya. Baik, sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Ya mau ngaji maksudnya. Ya, jadi ayah bunda rahimakumullah, surat Al-Falaq ini tadi udah sama-sama kita bacakan. Biar betul-betul tidak keluar dari koridor, saya dapat tugas 2 ayat hari ini. Betul ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutin ya Bu. Kul. Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung. Birabbil falak. Kepada Gusti Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan yang dibuat oleh makhluknya. Nah, 2 ayat tuh. Kalau kita lihat asbabun nuzul, sejarah adanya turun ayat ini bukan kata saya. Insya Allah di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, seorang kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saharo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun min Bani Zuraik. Kanjeng Nabi kena sihir oleh seseorang dari Bani Zuraik. Yuqalu lahu, nih hadisnya begitu bunyinya. Disebutkan orang yang menyihirnya namanya Labid bin Aqsam. Namanya Labid bin Aqsam. Yang dimana seorang Yahudi yang benar-benar sama Nabi, ya Allah, ini kalau bahasa saya kecigudeg naik mobil bis. Cakep. Gedek abis. Ya. Jadi saking gedeknya sama Nabi, orang kalau udah gedek kan jangankan lihat orangnya, bayangan aja udah gedek udah. Ya. Pertama kita ambil pelajaran, seukuran Nabi aja yang ahli ibadah masih kena sihir. Nabi. Lantas Nabi kalau kena sihir gimana Ustadz? Nabi dampak dari sihir yang kena pada dirinya. Jadi seperti kayak orang gak udah kelar sholat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Jadi efeknya jadi sering sholat. Tapi dalam kondisi nggak eling sholat. Itu Nabi yang ahli ibadah. Begitu kena sihir makin banyak sholatnya. Lah kalau model orang rorotan, ya. Nggak disihir aja udah males. Nah, apalagi kena sihir. Betul apa enggak? Lah kelihatan dari wajah-wajahnya yang kadang-kadang kebangetan ngejar dunia, padahal kan dunia itu tempat meninggal bukan tempat tinggal, betul apa enggak? Tapi kadang-kadang kebangetan ngejar duniawi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. udah hafal. Iya. Dan jangan heran betapa banyak orang yang dimana ngejar keduniawian, pangkat, jabatan, cinta, ya Allah, popularitas, karena hati yang dengki. Kan temanya tadi begitu kata Ustaz David. Aku nggak salah, kok dibenci? Kenapa? Karena imannya lemah. Beli salak di Cilandak, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya.
Jadi jangan heran dengan kecanggihan teknologi, tapi kok bisa ada yang begitu. Nabi aja kena. Makanya kalau kita lihat dalam kondisi demikian, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, kata Siti Aisyah, amaroni, kanjeng Nabi memerintahkan kepadaku an astarqiyah, untuk meruqyah. Meruqyah Nabi. Yang ruqyah Siti Aisyah, didampingi oleh kecintaan Nabi, malaikat Jibril. Kok tahu tuh bisa dari sihir? Nabi dapat petunjuk. Ternyata ada yang nyihir namanya Labid bin A'sam. Caranya gimana? Diambil dari bekas sisiran rambut Nabi. Bekas sisirannya dengan mayang kurma jantan yang disimpan di sumur Zarwan. Tuh disimpan. Makanya buat perempuan yang lagi menstruasi, pun tentu hati-hati. Makanya orang-orang tua dulu tuh apik banget. Walaupun lagi menstruasi ada rambut yang jatuh, dibenahin. Kenapa? Karena punten di saat hal-hal yang demikian ada orang yang nggak demen sama kita, nah itu mudah sekali untuk disihir. Oleh karenanya ayat pertama mengajarkan kepada kita, Qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa Ustaz? Subuh, karena di waktu-waktu sepertiga malam jelang subuh itu yang banyak di mana yang begitu pada berkeliaran. Bukan hanya yang nggak kelihatan, maling pun banyak beraksi di jam-jam segitu. Lah beneran. Gitu ya. Lantas gimana? Nih saya tuntaskan dulu asbabun nuzul. Alhasil Nabi diruqyah, ternyata diketahuan tuh oleh Sayyidina Ali simpanan di sumur Jarwan dengan 11 sukmah ikatan Nabi keikat. Turun muawwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Siti Aisyah bersama malak Jibril meruqyah baginda Rasul dan dibacakan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 11 ayat, maka 11 ikatan. Hasil boleh jahil, zolim, Labid bin A'sam itu dengan izin Allah terputus semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1 ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas 1 ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca lagi yang ketiga, wa min syarri idza waqab, lepas ikatan ketiga. Terus wa min syarri hasidin, ketinggalan tadi 1, wa min syarri nafatsati fil, ikatan keempat. Wa min syarri hasidin, ikatan kelima. Menyambung qul a'udzu birabbin nas, ikatan keenam. Min syarri qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, lepas sampai intinya 11. Kenapa? Karena 6 tambah 5 ayat Al-Falaq, 6 ayat An-Nas dibacakan. Selamatlah Nabi dari sihiran pekerjaan Labid bin A'sam yang benci sama Rasulullah. Makanya ampi genari bahasa Nabi dipakai, dinamakan 2 surat ini namanya muawwizatain. 2 ayat, mohon maaf, 2 surat yang fadilah keutamaannya untuk kita minta perlindungan kepada Gusti Allah. Kita kadang-kadang kebangetan lelap, kan udah capek, yang namanya siang, begitu tidur, kadang-kadang caranya nggak pakai cara Nabi. Kenapa Ustaz? Karena jin itu tempat ngeceng, mangkal, biar tahu. Pertama di kamar mandi, makanya bila masuk WC, doanya? Minal khubusi, dari jin laki jin perempuan. Kedua, tempat mangkal, tempat tidur kita. Makanya dianjurkan Nabi siapin tempat, kalau dulu orang tua namanya sapu. Kan bersih, disapuin yang nggak kelihatan. Udah kita nggak sholat, begitu tidur wudhu kagak, nempel di tempat tidur pelor, nempel molor. Jadi nggak heran, punten yang nggak demen ngirim nanti sihiran mudah masuk. Atau mungkin di situ namanya di tempat lagi mungkin mangkal, lagi asik, ibu dudukin, muncul rep-repan. Iya, kenapa? Ya ibu aja kalau lagi duduk didudukin marah. Tuh adanya, ini baru 2 ayat nih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jelas apa enggak nih? Nah kita dianjurkan untuk baca 2 surat itu. 2 surat meminta
perlindungan kepada Gusti Allah. Kalau Gusti Allah ya sudah turun tangan, mau sihir, mau yang namanya santet, mau yang namanya pelet, insya Allah ikan bawal dalam sayur terong, lo jual gue borong. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Masya Allah, amin. Bu, Bu, ada yang mau nanya? Silahkan angkat tangannya. Ya, silakan. Oh, bapak-bapak, silakan Pak. Silakan Pak. Itu dia mic-nya, tolong mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Basari dari Bajis Taklim Al Iman Wal Ihsan Masjid Jami At-Taqwa Rorotan. Saya mau tanya Ustadz. Setiap malam saya khawatir kena begal. Saya pulang dari kerja sampai larut malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa melindungi diri saya dari kejahatan manusia? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, ini bukan hanya tugas kita, tapi juga aparat keamanan di mana-mana wilayah. Beneran Pak, ya. Ya kalau misalkan buat apa mereka dapat gaji saban bulan, tapi kerjanya nggak ada kan begitu? Iya, udah yang begitu di India aja, udah kelar baru datang polisinya kan begitu. Itu, iya di Indonesia jangan. Itu diantaranya yang pertama, ya untuk yang namanya bagian mereka. Mumpung lagi kapan lagi ngomong di TV ngingetin mereka supaya aparat keamanan gitu. Nah yang kedua, ayah bunda rahimakumullah, ya. Jadi juga memang kita dianjurkan secara jangankan gini, Nabi lagi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah udah kekepung rapet. Para algojo bayaran, kafir Quraisy siap menunggu Kanjeng Rasul keluar rumah. Bawa senjata tajam, mau nunggu Nabi keluar buat apa? Dibunuh. Pelajaran pertama ada pemuda yang dimana sami'na wa ata'na nama Nabi luar biasa, Ali bin Abi Thalib diabadikan dalam surat An-Nur ayat 51 tuh. Kenapa? Karena ucapannya innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila wa rasuli liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Makanya ujungnya wa ulaika humul muflihun. Bayangkan Nabi meminta kepada Sayyidina Ali gantiin tempat tidur Nabi. Gantiin tempat tidur Nabi berarti mati. Itu ahli di zaman Nabi, nggak tahu kalau ahli orang rorotan. Tuh, Saminah, Nabi keluar, iya, padahal pada melotot. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi baca 2 ayat tuh dalam Quran. Surah apa? Surat Yasin. Yang bunyinya apal kok jamaah takwa. Wa ja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsyainahum fahum la yubsirun. Nabi ambil tuh pasir, Nabi lemparin tuh ke depan. Bu, Pak, rahimakumullah, bacanya yakin, jangan sambil ngibrit. Itu mohon maaf, itu pada ngemelotot. Nabi keluar nggak ada yang pada bekeming, udah nggak ada yang bergerak. Jadi ntar malam Pak, kalau memang mau keluar bini melotot baik, ya bacain tuh, lemparin pasir, makin melotot bini kita tuh. Nah itu diantaranya secara syariat yang kalau kita mau perlu Ustadz yakin, Pak Bu, kalau kita yakin ini Nabi melakukan, diantaranya surat Yasin yang tadi saya bacakan. Mana lagi? Kita punya ajaran salafus sholihin dengan wiridan yang selalu kita baca, di antaranya Ratibul Haddad. Ya, ini tambahan dari Nabi. Ratibul Haddad itu apa namanya? Asli semuanya dari Nabi. Cuman dikumpulkan oleh Faqihul Muqaddam, Sahibul Ratib. Nah, di antaranya Bapak jangan pernah berhenti. Dia apalagi saat pulang gitu. A'udzubika limatillahi tamma. Kalau kita yakin Bu, ular kalajengking nggak akan berani untuk yang namanya walaupun lagi bersamaan dengan kita. Tapi ingat, yakinnya ini kadang-kadang baca-baca ngibrit iya. Nah, jelas nih kira-kira nih. Yuk sama-sama kita amalkan. Sama, saya juga termasuk yang menjadi ya apa namanya biasa simatupang, siang malam tunggu panggilan.
dan sering pulang malam. Ya begitu ayahanda ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak guruku Kiai. Baik Bu, Pak. Jadi kalau mau keluar malam minta perlindungannya sama Allah. Takut ada begal tadi bacanya apa? Yang pertama tadi waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksainahum fahum la yubsirun. Tapi kuncinya mesti yakin. Atau tadi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mesti yakin. Enggak boleh a'udzu bikalimatillah sambil ngibrit. Oke, jangan kemana-mana. Saat ini kita akan lanjut lagi. Tetap di sini masih membahas surah Al-Falaq. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Surah Al-Falaq menjadi kajian kita di kesempatan kali ini. Tadi Ustadz Taufikur Rahman sudah membahas surah Al-Falaq ayat 1 dan 2. Selanjutnya sudah ada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abi Ami Faisal yang insya Allah akan membahas kelanjutan dari surah Al-Falaq yang tadi sudah dibahas. Buat Anda yang baru saja bergabung, selamat menikmati. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, Pak, alhamdulillah, masya Allah. Kita semua butuh Allah, betul? Kita tidak mungkin ada tanpa Allah, betul? Maka tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Kita semua hanya makhluknya. Karena itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bilangnya apa? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang akan menimpa kita kebaikan. Ada yang tidak menyenangkan. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, Allah mengajarkan doa perlindungan, yaitu surah Al-Falaq. Yang kedua, surah An-Nas. Boleh dong dibaca bersama-sama surah Al-Falaq? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan, ayat ketiga berbunyi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya apa? Segera kau minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Min syarri, min dari, syar keburukan. Ghasiqin, ghasiq ini artinya apa? Idza ja'adz zalam, yaitu ketika malam tiba. Kenapa kok disebut malam? Bapak Ibu perhatikan. Ketika malam tiba, disitulah semua bentuk yang akan melakukan kejahatan beroperasi. Para ulama tafsir mengatakan minal dawabi wal lusus. Boleh jadi berupa binatang-binatang yang akan mengancam kamu, ad-dawab, atau wal lusus, atau boleh jadi berupa pencuri-pencuri yang akan melakukan keburukan kepada kamu. Nah, dua hal ini biasanya operasinya di malam hari. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan semua makhluk, Allah tahu. Allah kasih tahu kepada kita. Karena kita hambanya. Allah sayang kepada kita. Jangan sampai kita salah minta perlindungan. Ada yang minta perlindungan kepada pohon-pohon. Kira-kira pohon bisa nggak melindungi, Bu? Tidak bisa. Ada yang minta perlindungan kepada batu-batu. Kira-kira batu bisa melindungi Bapak Ibu? Ya nggak bisa. Ada yang minta perlindungan kepada dukun. Memang dukun hebat, Bu? Memang dukun hebat? Nah, ada orang ingin kaya. Datang ke dukun. Dukunnya miskin. Lucu kan? Ya. Jadi mulai sekarang stop minta perlindungan kepada makhluk. Mulai sekarang ayo kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doanya apa? Ini doanya yang kita baca barusan itu. Jadi dalam ceritanya dulu Nabi punya wiridan-wiridan. Punya zikir-zikir. Ketika Nabi melewati sebuah lembah di padang pasir, takut ada bahaya yang mengancam. Sama, Bu. Jadi Nabi ini kan orang baik. Betul? Tidak semua orang baik aman-aman aja, Bu. Iya. Suatu hari ibu berbagi kue. Baik atau tidak? Tahu-tahu dia melengos, Bu. Pernah nggak digituin? Nah, jadi tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Betul? Nah, oleh karena itu, sekalipun kita memang orang baik, tetap kita harus punya perlindungan-perlindungan. Kita harus punya benteng-benteng. Kenapa? Karena dalam diri kita ada yang paling mahal, yaitu iman. Kita punya iman, harus dilindungi. Setiap yang mahal harus dilindungi. Ibu-ibu ini mahal banget loh, Bu. Bu, ibu mahal. Makanya semua aurat ibu mahal. Gak boleh ada yang melihat kecuali suami ibu. Dilindungi, tutup dengan apa namanya? Jilbab. Itu. Kalau bapak-bapak, Bu, memang petarung, Bu. Dia tugasnya cari nafkah. Batas auratnya sedikit ya, Pak ya? Ya, saya kalau melihat tumitnya bapak-bapak nggak tergiur, Bu. Beda ya, Pak ya? Beda. Nah, makanya ibu diajarin pakai jilbab. Itu cara Allah ngajarin. Setiap yang mahal, tutup. Ibu punya emas, betul? Alhamdulillah. Nah, Pak, tuh, kalau setiap sebut emas, ibu-ibu. Kalau bapak, jangan pakai emas.
tugas Bapak menikmati hiasan, bukan untuk dihias. Betul? Mulai sekarang yang pakai emas buka. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu punya emas, ditaruh di brankas. Brankas dikunci. Brankas dalam lemari. Lemari dikunci. Lemari dalam kamar. Kamar dikunci. Kamar dalam rumah. Rumah dikunci. Rumah dalam pagar. Pagar dikunci. Pagar dalam portal. Portal dijagain dengan satpam. Itu karena apa? Karena ada emas. Nah, lebih mahal mana? Emas atau iman? Iman. Makanya karena Allah tahu kita punya iman, dan iman ini banyak orang yang mengancam, banyak makhluk yang mengancam, banyak orang nggak suka orang beriman, banyak setan nggak suka orang beriman. Makanya Allah kasih perlindungan. Nah, ini dia rahasia surah Al-Falaq itu. Nah, tadinya Nabi punya zikir khusus. Ketika sudah turun surah Al-Falaq, ketika sudah turun surah An-Nas, Nabi tidak pernah membaca zikir lain. Makanya kalau ibu tanya, Pak Ustadz, gimana sih cara melindungi diriku dari segala macam bahaya? Baca ini aja. Nabi aja semua zikiran doa ditinggal Nabi kecuali hanya baca 2 surah ini. Nah, karena kejahatan itu datang di waktu malam dan biasanya operasi di waktu malam, maka di antara sisipan minta perlindungan itu kata Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena itu Bu, para ulama tafsir mengatakan kalau kamu punya anak, jangan dibiarkan keluar rumah setelah maghrib. Dulu kita masih biasa ya, ini yang masih umur, ini kayaknya umur 13 tahun semua ya. Jadi saya repot membedakan nih semua. Jadi dulu kita masih punya tradisi setelah maghrib, nah nggak boleh keluar rumah, betul? Baca Quran, baca Yasin, itu diajarin. Nah ternyata memang itulah bahayanya. Baik, Ya. Abi. Terima kasih banyak, Abi. Bu. Baik, tadi katanya Ustadz ya minta perlindungan dari datangnya kegelapan malam. Ya. Makanya kalau Nabi bilang, kalau Nabi Muhammad dulu sering punya bacaan-bacaan yang dibaca cukup tadi Al-Mu'awwazatain ya tadi ya. Ya. Surah Al-Falaq sama An-Nas. Jadi kita mendapat perlindungan. Siapa yang mau nanya angkat tangannya silakan. Oke, Bapak mau nanya, Pak? Ya, Bapak. Oke, silakan Bapak deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Satiri Aswad. Salah Aswad. satu Aswad. Hitam. Bukan, suara Pak. Aswad, pakai sod. Oh aswad. Bukan pakai sin. Oh cemeti. Ah. Oh ya. Ya, ya. Kalau aswad, Hajar Aswad Bu. Silakan Pak. Pak Ya. Satiri. Saya salah satu jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan inilah konsekuen Ya. ke masjidnya. Masya Allah. Pertanyaannya Pak boleh langsung. Nah begini, terkadang saya sering melihat kesuksesan tetangga, orang lain, orang luar ya di TV-TV dan di infotainment. Saya merasa iri gitu Pak Ustadz. Hidupnya itu terkadang kayaknya mudah, cuma kita lihat kayaknya sekilas seperti itu, tapi kayaknya indah gitu. Nah di hati sendiri itu merasa iri gitu Ustadz. Pengen juga kayak gitu kan, Pengen ya. juga kayak gitu, Iya. tapi kesampaiannya susah. Ya. Silakan Ustaz. Pertanyaan. Yang saya tanyakan, agar kita menghilangi perasaan dengki itu gimana Pak Ustadz? Baik. Tolong istilahnya maklumatnya untuk membahas ini. Silakan. Baik. Ya saya ucapkan terima kasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bang David, Iya Abi. tidak semua iri itu tidak boleh. Oh, tidak Ya. semua iri tidak boleh. Ya, Ya. ada iri yang boleh. Ada iri yang boleh. Apa aja itu Nah, Abi? misalnya Bang David suka baca Quran setiap hari 1 juz, one day, one juz.
Lalu iri, ya Allah gimana supaya seperti Bang David, one day one juice, langsung niru. Itu boleh. Ya. Itu yang pertama. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Nah yang kedua, Bang David suka berbagi pagi-pagi sebelum pergi kantor. Bang David jalan cari orang yang butuh bantuan. Dikasihkan, diintip, oh benar tuh ya. Maka dia meniru juga. Gimana seperti Bang David, aku berbagi. Ya. Nah itu dibolehkan. Boleh, jadi kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri. Semua iri hukumnya haram. Kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an faqara'ahu ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang setiap hari dia membaca Quran siang malam, maka boleh iri kayak begitu. Ya. Yang kedua, rajulun atahul mal. Ada orang dikasih harta dan dia mensedekahkan di jalan Allah, kita boleh iri kepadanya. Nah, tapi iri yang tidak boleh urusan-urusan dunia. Tetangga kok punya mobil, papa, tetangga kita punya mobil. Ngapain kita kerja tiap hari, kok kita masih belum punya? Kata suaminya, memang kamu mau? Iya, oke gampang. Datang kantor, sikut sana, sikut sini, korupsi, bawa mobil. Setelah itu ditangkap oleh KPK. Nah, iri begitu nggak boleh Bu. Makanya gimana caranya? Pertama, kita harus ridho dengan takdir Allah. Semua yang kita miliki ini takdir Allah. Wajah ibu takdir siapa Bu? Allah. Jadi ibu nggak usah banding-bandingkan diri ibu dengan orang lain. Pasti yang Allah kasih ini yang terbaik Bu. Bang David, betul. Ada orang dia itu sedih. Kenapa ya kok hidungku nggak mancung? Iya. Aku hidung mancung. Iya. Ternyata ada bule suka hidung yang pesek itu. Iya betul. Akhirnya dia yang dilamar. Iya. Jadi ibu nggak usah khawatir dengan pemberian Allah. Iya. Makanya cara yang kedua, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Baik, masing-masing punya nasib. Baik Abi, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, udah jelas ya? Ya, ngirinya boleh dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah kepada Allah, ya, dalam hal ketaatan. Tapi untuk urusan dunia nggak boleh ngiri, ya. Apalagi orang dapat jabatan, dapat harta, jangan ngiri. Ridho sama ketentuan Allah. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duitnya? Kenceng aja jawabannya. Iya, kalau yang mau duit siapa yang bisa jawab dibagi hadiah 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, siap? Oke, hemantun lagi dah sebelum ngasih pertanyaannya. Siap ya? Ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Oke, pertanyaan sederhana saja. Apakah surat yang dibahas pada kajian kita kali ini? Siapa? Wah, ini duluan nih. Sini Pak, cepat Pak. Ini Pak. Nah, iya. Nih mikir nih. Kenapa? Kan tadi udah dibahas sama Abi Amir. Ikan mas koki berwarna-warna. Rezeki nggak kemana-mana. Sini deketan. Ya, udah cepat ayo. Apa jawabannya? Surat apa yang dibahas hari ini? Baik, sebelum menjawab. Ilok kagak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Amir Usni. Ya, ya baik. Dari Masjid Jamiah Taqwa. Bukan dari tadi. Ya. Bercanda. Alhamdulillah. Yeah. Bahasan kita materinya tentang surah Al-Falaq. Wah, benar? Alhamdulillah. Naga bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Nah, nih hadiahnya ya dah. Tuh ya. Nanti, nah ya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa potong pajaknya. Yang nggak dapet jangan pakai marah-marah. Iya. Po Aisyah makan tales.
biasa aja keles. Ya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, bahasa pantun saya naik atap saat di Andalusia. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, bahasan kita mengenai surah Al-Falaq. Ya, tadi kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 3, sekarang kita ayat keempat. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 ya. Itu adalah dua surah terakhir dari Al-Quranul Karim. Nah, karena itu buat Anda yang baru bergabung, ayo kita lanjutkan kajian kita, yaitu ayat keempat dari surah Al-Falaq, surah ke-113 Al-Quran. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman. Fadhol. Terima kasih Ustaz David. Bapak Ibu rahimakumullah. Bu, Bapak, mengayun sampan ke Filipina. Anak bayi pakai gurita. Pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Ya, namanya makin siang Ustaz David, kelihatan yang belakang duduknya udah pada berapa kali ganti kaki. Kelihatan. No, di pojokan sambil nyender lagi bagian dengkul baik. Lah orang rorotan kelihatan wajahnya tuh di hati udah mengucap, Ustadz obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat pada pegel. Nah kalau begini kan enak ceria, betul apa enggak? Betul. Iya, saya kalau udah ngaji ngeliat emak-emak ketawa, bapak ketawa, resep ngeliatnya. Kalau udah ketawa begini di pengajian, sama utang lupa udah. Iya, ntar kelar ngaji lagi, inget lagi. Ya, dah kita terusin ya. Ayat keempat, wa min syarrin nafatsati fil, dan kami berlindung padamu ya Allah dari perempuan-perempuan yang pelepas ikatan yang buhul-buhul. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana ceritanya? Nih nyambung dari tadi yang segmen awal, makanya kita dianjurkan kalau mau selamat dari yang begituan, satu, dengerin nih waktu nggak banyak. Jadi biar betul-betul kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk. Ya. Yang kebayang baksonya Ustaz. Beneran ini. Saya punya waktu tinggal berapa menit tuh, tinggal 8. Buat apaan? Panjang, nggak masuk-masuk, kan capek-capekin doang. Oh, kameramen masih ketawa juga nih tuh. Ilmunya. Iya. Nah, cara yang pertama kata Nabi, Ida ataika matja'aka, apabila kamu datang ke tempat pembaringan kamu. Karena kan kita ngebahas tadi dari kejahatan malam-malam itu diluncurkan yang pada berkeliaran. Nah, dianjurkan sama Nabi, makanya ida ataita, apabila Anda datang ke tempat pembaringan kamu, baik dalam kondisi suci maupun lagi menstruasi, maka patawaddo, berwudu. Ya, wudu. Begitu wudu, maka sampai tempat kasur kita, Bu, Pak, tuh kalau nggak ada sapu pakai tangan aja. Iya, karena bukan membersihin sampah, ngebersihin yang halus-halus nih. Ketiga, maka berbaringlah dengan jadikan punggung kanan kamu menjadi sebelah bawah berbaring. Nah, habis itu, Bu, sebelah kan ada ayang beb tuh. Ayang beb. Iya, jangan dianggurin. Gitu kan? Bapak Ibu rahimakumullah, kita cium tangannya. Nyium tangan biar bener, bukan kemari, bukan ke sini, ke hidung. Inti juga ayang beb, kalau bini cium tangan minta maaf, inti jangan kebangetan kayak malaikat.
Lah kadang-kadang banyak zaman sekarang laki-laki yang ogah minta maaf Bu. Nah cium lagi tangan bini kita minta maaf lagi tuh. Udah kosong-kosong dah tuh. Ini kira-kira mau tidur begitu apa enggak tuh? Ya salah. Nah itu gitu. Habis sudah sama-sama udah minta maaf itu kosong umur kita nggak tahu. Nah ternyata udah minta maaf baca doa dah. Doanya jangan Allahumma lakasumtu. Nah, di antaranya yang kita diajarin supaya terhindar daripada tadi wa min syarrin nafatsati fil uqad, kita ruqyah diri kita. Ya, kata Nabi ya jelas. Yang pertama bismika Allahumma ya bismika amud. Kemudian baca yang namanya ayat kursi. 2 ayat Al-Baqarah bagian akhir amanah Rasul. Jangan ketinggalan juga yang namanya ayat kursi. Jangan ketinggalan mu'awwizatain falak bin nas dan al-ikhlas. Habis itu tiupin. Bukan tiup ke bini kita. Tiupin. Kita pakai tangan kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Udah kelar kalau emang laki Roman udah ngasih kode. Roman nggak sabaran banget ya. Ya nggak apa-apa. Kasih ikan betok buah markisah. Satu yang dipentok semua pada berasa. Ya kan laki bini. Nah ayah bunda rahimakumullah. Makanya yang kedua. Bu. Orang yang tidur sebelum berwudu Bapak Ibu. Berwudu sebelumnya. Lantas dia tidur. Yang jaga bukan hanya yang tadi namanya dari Gusti Allah. Malaikat Allah turunin buat jaga kita. Malaikat yang jaga dan hebatnya orang yang sebelum tidur ngikutin cara Nabi kita tadi. Setiap gerakan yang tidurnya kadang-kadang jabrah. Lah kan banyak tidur yang startnya di selatan, finish di utara ntar. Nah, jangan dia, ini Nabi yang ngajarin. Maka dia tidur, kemudian saat tidur dia nggak ngeh. Bu, lah kan pengantin baru yang enak yang dua-duanya melek. Udah, tar lupa lagi bahasan ini. Nah, di saat kita pules, udah baca doa, udah berwudu, Allahu Akbar. Nih, kedua keistimewaannya, setiap gerakan seseorang yang tidur dan tidurnya sebelum tidur dia ikut cara Nabi, maka setiap gerakan malaikat membacakan istighfar untuk memintakan ampunan dosa-dosa kita. Allahu Akbar, tidurnya aja mendapat nilai ampunan. Jelas gak tuh? Nah yang ketiga, biar selamat, mungkin kata saya, tandain surat ke-17, juz 15, ayat 78-79. Ini korelasi dari Al-Falaq nih. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tadi saya bilang kecilandak, cinta ditolak bukan bertindak. Nah makanya kata Quran, surat Bani Israel ayat 78-79. Surat apaan? Ayat berapa? 79. Nih apalnya 30 juz apa juz 30 nih? Juz 30, surahnya 23. 2 dan 3 Coba maksudnya. giliran nyanyi, bukan lautan Hanya kolam. oh becus. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah. Bukan, terusannya apaan tuh? Nah, ayah bunda di ayat 78-79 Allah berikan solusi. Mana kata Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang tidur tadi cara Nabi begitu, entar begitu sepertiga malam di saat mereka mulai melemparkan tuh orang-orang yang syirik dengan tujuan sihir, kita terjaga bangun. Ngapain? Untuk qiyamul lail. Makanya orang yang ahli istiqomah qiyamul lail, mau sihir, mau santet, nggak bakalan kena yang begituan. Nah makanya kata Qurannya di saat jam sepertiga malam, kapan tuh? Kalau kita pakai alarm ayam, mulai kukuruyuk, udah bangun, jangan masih. Ya Allah, udah dikasih kode, ya komitmen ya, biar pendek yang penting. Masuk. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ya. Alhamdulillah di sini banyak yang pasang alarm jam 3, Betul. jam 4 bangun ya Bu ya.
Cuman ke toilet tidur lagi habis itu. Astagfirullah. Baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak. Oh, bapak-bapak lagi, silakan Bapak. Silakan Bapak. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio, salah satu jamaah Masjid Jami At-Taqwa. Saya sering mendengar orang-orang saling menasehati agar tidak mengumbar kebahagiaan di medsos, agar tidak terkena penyakit ain. Nah, apakah penyakit ain ini ada dan apakah apa sih penyakit ain ini, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Penyakit ain itu ada. Makanya Nabi dalam hadisnya menyebutkan istainu ala injail hawaidi bil kitman fa inna kulla dinikmatin mahsudun. Minta perlindunganlah kamu kepada Allah di saat kamu sedang mendapatkan kesuksesan dan jangan dipamerin. Kenapa? Karena semua orang yang lihat nggak semuanya resep. Bu, ibu dapat hadiah nih pulang ngaji di Cahaya Hati Indonesia. Begitu ibu ditelepon sama ayang bebnya. Di mana Neng? Udah nyampe rumah Bang, habis ngaji. Di mana? Udah masuk kamar. Ya Allah, tuh karena Neng orang soleha, tuh ada hadiah dari ayang beb. Masuk ke dalam kamar, buka lemari, di lemari ada laci, dah buka dah. Ada apa? Begitu ibu buka, luar biasa. Kue tansi lunas, emas seberat 200 gram. Emasnya emas Dubai lagi, bukan emas rorotan, bukan. Bu, kira-kira tuh bini dapat perlakuan begitu dari laki, girang apa enggak tuh? Seneng apa enggak? Boleh langsung ngucap itu, ngomong langsung terbata-bata, nelpon beb. Nah, kenapa Neng? Kalau Pak Puan ada setangkai, boleh dibawa dari Pasar Seripi. Ilmu apa sih yang kamu pakai? Siang malam aku makin kebawa mimpi. Pak, yang nanya merasa dapat emas, difoto, cepret, taruh di status. Naik tuh di story, WA, Facebook, Instagram. Alhamdulillah, imamku yang baik. Aku diberikan hadiah emas seberat 200 gram. Emasnya emas Dubai, bukan emas rorotan. Pak, Bu, buat temen yang resep girang apa enggak? Tapi buat temen yang gede, nah, yang begini-begini nih, baik yang gedek maupun yang resep bisa kena penyakit ain. Kenapa? Kaget, ya Allah, 200 gram. Aneh aja yang 2 gram tuh. Nah, Bu, dia belum tahu orang rorotan. Kadang-kadang tangannya gelang keroncong semua. Beli kangkung, begitu ngelihat itu pakai daster, itu biar kelihatan, Bang ini berapa tuh. Tukang jualannya belum tahu dia, padahal giginya masa 5.000. Bapak Ibu, pamer-pamer yang begini, ada orang yang benci, ada orang yang resep. Di saat yang benci maupun yang resep, kaget, takjub, ini yang menjadi penyakit ain. Nah, ini ngeri. Nah, makanya caranya gimana? Tuh yang tadi diantaranya saya pernah bahas tadi di awal. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh jangan sampai tinggal. Buat kita gampang udah ratiban aja dibaca dah. Iya. Nah, itu diantaranya. Nah, dan juga yang punya dapat nikmat jangan terlalu lebay. Flexing sono, flexing sini. Dah, saya kasih pantun aja dah karena Ustaz David udah ngasih kode. Boleh ya? Boleh ya? Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Nah, kirim dah. Begitu Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Gimana seru dengar jawaban dari Ustaz? Alhamdulillah, tadi pertanyaannya udah terjawab ya. Sekarang gantian nih, saya yang nanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu bapak di usia kita yang seperti saat ini ya, semakin tambah usia pasti pada saat kita ngaca ya, ada kelihatan ada keriput-keriput di wajah. Bener gak Bu? Betul gak? Nah abis itu sering bertambah usia juga kulit akan cenderung kering, timbul flek hitam dan kerutan. Betul apa betul? Nah tapi tenang aja ibu-ibu, saya ada solusinya.
ibu-ibu dan bapak-bapak bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate. Ini dia. Yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, hyaluronic acid, dan juga vitamin dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam, dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok untuk digunakan bagi wanita usia 35 tahun ke atas. Jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan kepada Nuriskin Ultimate. Baik pemirsa, lanjut ini kita akan lanjutkan lagi, tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat demi ayat dari surah Al-Falaq sudah dikaji oleh guru-guru kita. Sekarang kita tiba di ayat terakhir dari surah Al-Falaq. Apa ayat terakhirnya, Bu? Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke guru kita Abi Amir Faisal. Silahkan Abi, fadhol. Bu, masih semangat? Jadi kita ini benar-benar Bu diajak hari ini oleh para guru, Ustadz Taufikur Rahman, ini kan Ustadz Pantun, dan saya Abi Amir, Ustadz David, ini semua mengajak semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia hari ini, Bapak Ibu semua, agar kita selalu bersama Allah. Dan hidup hamba yang paling baik adalah yang selalu bersama Allah. Tapi sayang Bu, akhir-akhir ini banyak hubungan dengan Allah sering terganggu oleh satu makhluk yang bentuknya gepeng. Namanya handphone. Jangan-jangan jadi setan gepeng. Nah, seharusnya baca Quran, scrolling ya. Nonton. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Nah, akhirnya yang dulunya terdengar di rumah-rumah bacaan Al-Quran, sekarang sudah mulai hilang senyap. Anak-anak kita sudah seharusnya ke masjid, akhirnya rebahan nonton setan gepeng. Nah, jadi sekarang sudah mulai nih Bu, a'udzu bisetan, a'udzu billahi min setan gepeng. Jadi kita harus minta perlindungan kepada Allah dari setan. Ya, jangan sampai ya Allah ini merusak hidup kita, merusak waktu kita. Seharusnya kita bersama Allah, akhirnya ternyata habis waktu untuk yang sia-sia. Nah, semua ini Bu, cara Allah membimbing kita. Al-Quran dari awal sampai akhir, yang intinya menjaga manusia, ternyata ditutup dengan 2 surah. Di bagian akhir. Dan 2 surah ini berurutan. Yang pertama surah Al-Falaq, terus setelah itu surah An-Nas. Nah, kalau surah Al-Falaq intinya minta perlindungan kepada Allah dari ancaman yang berupa fisik. Dan karena ini fisik Bu, fisik ya biasa saja. Ya benar sakit, ya. Tapi lebih mahal mana? Fisik atau iman?
lebih mahal iman. Nah, untuk urusan fisik cukup dengan memanggil nama Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Satu kali aja. Nah, tapi yang kita minta banyak. Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Kata khalaq sendiri, para ulama tafsir mengatakan, kenapa kok tidak menyebut maf'ul? Maf'ul bihi. Liyashmal jami'al makhluqat. Supaya mencakup semua makhluk. Min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan. Dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, terus yang kedua, kita minta perlindungan dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan-kejahatan yang datang pada waktu malam. Beroperasi di malam hari. Terus yang ketiga, perlindungan dari tukang sihir. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ini juga semua mengancam fisik. Mengancam fisik. Dan terakhir, Bu, yang kita akan bahas sekarang, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang menghasud. Nah, adapun surah An-Nas, Allah menyebutkan 3 kali namanya. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Padahal yang kita minta hanya satu. Minta perlindungan agar rohani kita dijaga dari godaan setan. Perhatikan. Untuk urusan rohani, Allah rela minta kepada kita supaya kita menyebut namanya 3 kali. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau hanya untuk fisik kata Allah, Rabbil falak. Sudah cukup itu aja. Subhanallah, luar biasa, Bu. Inilah cara Allah membimbing kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, kita diajarin agar selalu berzikir. Baca nih, Bu, surah ini, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ditambah dengan surah Al-Ikhlas. 3 surah ini berurutan. Setiap hari baca. Baca di pagi hari setelah sholat subuh. Namanya doa azkarus sabah. Baca di sore hari setelah sholat asar. Namanya azkarul masa. Jadi baca sebelum tidur. Bu, baca kapan? Sebelum tidur. Kalau sebelum tidur, Bu, kenapa? Karena kita tidak berdaya. Imam Ar-Razi punya cerita, Bu. Jadi Zinnun Al-Misri, dia salah seorang orang soleh. Dia pernah berdiri di samping sungai Nil. Tiba-tiba dia melihat kalajengking besar. Dia kejar kalajengking itu. Ternyata apa? Dia melompat ke punggung seekor katak yang besar. Kemana katak itu pergi? Dia diikuti oleh Zinnun. Sampai melewati sungai Nil sebelahnya. Ternyata tahu nggak? Ada orang sedang tidur. Orang tidur kan nggak tahu apa-apa. Nah, ternyata orang ini diancam mau digigit ular besar. Maka datanglah kalajengking ini untuk menghalangi. Maka terjadi pertarungan antara ular besar ini dengan kalajengking ini. Sampai keduanya sama-sama mati. Hanya untuk menjaga yang tidur ini. Kenapa? Inilah dia rahasia. Kalau kita mau tidur harus minta kepada Allah. Yang dibaca apa Pak Ustadz? Baca itu 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas adalah tauhid. Al-Falaq minta perlindungan kepada Allah dari segi fisik. Dan An-Nas minta perlindungan kepada Allah dalam segi rohani. Jangan sampai iman kita dirusak oleh setan. Karena setiap hari setan selalu membisik-bisikkan. Terutama sholat subuh. Pas mau subuh, apa kata Nabi? Setan bernyanyi. Ingin tahu nyanyian setan? Ingin tahu nyanyian setan? Nah, dengarkan. Kata Nabi, idza nama ahadukum, ketika kalian tidur di malam hari, yaqidu syaitan salasa uqad fi nasiyati ahadikum. Setan membuat 3 buhul pertahanan di ubun-ubun kalian. Lalu kemudian setan bernyanyi, alaika lailun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Nah, iya. Makanya ada orang dia bangun, pas dia bangun hanya pipis doang. Iya.
Akhirnya tidur lagi. Kenapa? Nyanyiannya masih banyak ya. Begitu ngelihat jam bangun masih jam 2. Iya. Masih ada 1 jam lagi. Benar. Tahu-tahu pas bangun-bangun udah jam 7. Gimana nyanyiannya? Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Itu Bu, banyak sekali yang ternyata digoda oleh setan supaya dia nggak bangun sholat subuhnya. Allah. Nah ditanya, pagi-pagi duha sholat. Ya. Lo sholat apa? Sholat dubuh. Apa itu dubuh? Duha dan subuh digabung. Nah, Bu, ya. tapi bukan di sini. Sana jauh ya Bu ya. Insya Allah. Pokoknya Bu, untuk para suami bangunin. Jangan sampai tidak bangun. Kalau suami sholatnya di mana Bu? Masjid. Kalau suami sholat di rumah dipakein mau kena. Ya. Pak, Ya. di mana Bapak sholat? Yakin? Ya, Bapak-bapak di masjid. Ya. Baik. Nah, perhatikan betapa sangat rapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Nah, bagian akhir dari surah Al-Falaq ini ternyata Bu, ada orang-orang di sekitar kita ini yang nggak suka kita. Nggak suka kalau kita punya rumah. Ketika melihat kita punya rumah, dia langsung berludah. Langsung dia menyuruh orang untuk dilemparin kotoran ke rumahnya. Ada atau tidak ada? Ada yang begini. Nah, makanya oleh Allah disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Nah, orang hasud nih Bu, ada 2 macam. Ya. Pertama, ada orang hasud pasif. Dia nggak suka, tapi diem aja. Ini bahaya atau tidak? Nggak bahaya Bu. Kalau hanya dia nggak suka, hanya mungkin nah, ya begini-begini aja aman-aman aja Bu. Tapi yang bahaya yang mana? Yang kedua, orang hasud dia aktif. Makanya kata Allah, idza hasad. Idza hasad ketika aktif. Kalau kata Allah, kalau nggak aktif biarin aja, cuekin. Kamu nggak usah baperan. Nggak usah kamu bawa perasaan, biarin aja. Dia nggak suka sama kamu, biarin aja. Nggak usah kamu bawa perasaan. Tapi yang paling berbahaya, yang harus kau minta perlindungan kepada Allah adalah orang hasud yang aktif. Wa min syarri hasidin idza hasad, ketika dia aktif. Nah, malam-malam saking tidak sukanya kepada tetangga yang punya mobil, mobilnya dikempesin. Karena nggak suka. Nah, ini aktif namanya. Minta perlindungan kepada Allah. Baca surah Al-Falaq. Itu Bu. Kadang-kadang ya kita punya anak. Dia sudah lama menunggu anak, belum punya anak. Ya jelaslah, belum menikah. Nah, perhatikan. Dia hasud karena kita punya anak. Nah, akhirnya apa? Ditunggu anak kita besar. Begitu besar, dicelakakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bu, minta perlindungan kepada Allah. Jangan bosan membaca zikir kepada Allah. Jangan bosan. Nabi nggak pernah bosan. Ya, Nabi nggak pernah bosan. Sampai-sampai Imam Nawawi mengumpulkan semua zikir Nabi satu kitab tebal namanya Al-Adhkar. Zikir Nabi. Itulah semua itu menunjukkan bahwa hidup Nabi adalah berzikir, termasuk zikir surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, masih ada yang mau nanya? Ada? Ada? Oke, silakan Bapak. Pertanyaannya apa? Nama Bapak siapa? Ya sudah Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ahmad Satiri Royani. Saya dari Jamaah Masjid At-Taqwa. Jadi dalam kehidupan ini saya berada di lingkungan, di masyarakat yang orang suka menggosip, yang suka menghasut, kehidupannya iri kepada orang lain. Ya. Jadi enggak pernah diem. Bahkan orang itu sampai sakit, bahkan jatuh ketiban tangga lagi. Masih diomongin juga. Ya salah. Udah saya bilang, berbuat baiklah kamu kepada orang lain, maka sesungguhnya berbuat baik itu untuk diri kamu. In ahsantum ahsantum. Saya dibalas dengan pantunan. Apa itu, Bang? Bang, ikan teri, ikan tongkol. Cakep. Cakep. Bang, kalau iri jangan dongkol. Oh. Begitu jawabannya, Bang. Iya. Lah ini orang yang begini ini udah susah dikasih tahu, Bang. Ya. Nah, Abi Amir, pertanyaannya, bagaimana cara menyadari orang yang suka menggosip atau menghasut? Oh iya. Kemudian yang kedua, ya di dalam pertemuan kita ini, silaturahim kita ini, ya sebagai kenang-kenangan diberikan amalan atau zikir, ya kemudian nanti diijazahkan. Baik. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi Amir. Ya, jawabannya pantun juga. Ikan teri, ikan tongkol. Cakep. Gak usah iri, gak usah dongkol. Iya benar. Jadi Bu, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kecantikan siapa? Allah. Yang ngasih suami ganteng siapa? Allah. Yang ngasih istri cantik siapa? Allah. Ya sudah, ridho aja. Enggak usah kita membicarakan orang lain. Ya. Jadi itu aja kok. Repot gitu. Udah. Ya. Cukuplah. Kita sendiri aja urus ya. Ngurus diri sendiri aja enggak selesai-selesaiin ya. Nah, makanya dengan kita banyak berzikir, kita akan menjadi orang bahagia. Supaya nggak sibuk gosip, nih tahu caranya? Baca zikir setiap hari. Nabi Bu, coba Nabi kalau keluar dari toilet, baca apa? Gufronaka. Ampuni aku. Para ulama hadis ketika membaca hadis ini, mereka mencari jawaban. Kenapa Nabi minta ampun ketika keluar di toilet? Ada apa? Ternyata jawabannya apa? Nabi nggak pernah meninggalkan zikir 24 jam setiap saat. Karena Nabi memang hidupnya untuk Allah. Kecuali pas di toilet, Nabi merasa makruh untuk berzikir, bertasbih. Begitu keluar, Gufronak, ampuni aku ya Allah. Selama aku di toilet, aku merasa makruh berzikir ya Allah. Perhatikan. Jadi orang yang sibuknya zikir, dia tidak akan pernah sempat untuk menggosip. Gak akan sempat untuk menggibah. Ngapain bicarain orang lain? Udah, masing-masing punya nasib, masing-masing dari Allah SWT. Akibat orang yang selalu dengki adalah pertama, dia imannya kepada takdir Allah lemah. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan takdir Allah. Kedua, dia hidupnya tidak akan pernah bahagia karena dia selalu mikirin orang lain. Ketiga, dia tidak akan pernah sukses karena apa? Karena hatinya kotor. Sukses itu ketika hati kita bersih. Itulah cara kita bahagia. Hindari gosip. Mulai hari ini, coba angkat tangan. Ya, semuanya. Mulai hari ini. Stop. Gosip. Yes. Oke. Ini ngomong mama mulai hari ini stop gosip. Yes. Begitu keluar pintu, yang tadi tuh. Aduh, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Abi. Diingetin, mulai hari ini stop gosip. Ya, jangan kemana. Yes. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua ayat dari surah Al-Falaq sudah dibahas dan sudah diberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya. Dan buat Anda pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, semoga tadi kajian kita mengenai surah Al-Falaq, surah 113 dari Al-Quran yang sudah dibahas bisa menambah pemahaman kita. Dan di segmen terakhir ini saya masih berikan kesempatan kepada ibu-ibu bapak-bapak untuk bertanya kepada kedua orang guru kita yang sudah hadir bersama kita. Abi Amir Faisal dan juga ada Kiai Haji Taufikur Rahmat, Ustadz Fantun yang insya Allah Ustadz Taufikur Rahman insya Allah juga akan memberikan jawaban pada kesempatan hari ini. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya langsung. Siapa? Siap? Ya. Ibu-ibu? Oh ibu-ibu dulu. Oke silakan ibu. Mana? Mana? Oh ini dia. Oh ini dia. Silakan ibu. Bismillah, bismillah. Nama pertanyaannya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Sutarmi dari Majelis Taklim Nurul Quran RT 006 RW 006. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau kita dijauhi dan difitnah tanpa sebab oleh orang lain, apa kita harus tetap diam dan sabar? Atau kita coba mengklarifikasi dugaan tersebut? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufikur Rahman silakan boleh menjawab silakan. Ya. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kita jawab pertanyaan dari Ibunda yang bagus sekali pertanyaannya. Syekh Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, di situ beliau kutipkan bahasa Kanjeng Nabi dan terbilang hadis sahih ini. Saya sebutkan bahasanya, Kanjeng Nabi menyebutkan salah satun uksimu alaihinna. 3 hal yang untuk 3 hal ini aku bersumpah. Jadi kalau Nabi bersumpah kira-kira ada sesuatu yang penting apa enggak? Penting. Sumpah itu dipakai tuh di pengadilan, betul apa enggak? Sumpah dipakai tuh presiden dilantik, betul apa enggak? Betul. Sumpah dipakai gubernur dilantik, sumpah apa enggak? Oke. Penting apa enggak? Penting. Makanya di saat mereka khianat, hati-hati. Si ahong digigit ulat, si pembohong pasti kualat. Tuh. Termasuk ini hadis yang saya mau bacakan, Nabi bersumpah. Ustadz bagaimana orang yang difitnah? Apakah saya lawan juga? Klarifikasi. Kata Nabi dari 3 hal itu masuk ke poin. Karena waktunya tinggal 3 menit tuh. Tapi tetap komitmen ya. Kecil endek makan bakso rusuk. Biar pendek yang penting. Masuk. Ilmunya. Gitu kan. Lah iya ntar kalau kepanjangan ngapain ntar Abi Amir gak kebagian ya begitu. Ilmunya. Oke. Nah di antaranya kata Nabi. Wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Tidaklah seseorang yang dizolimi, habis sudah namanya digoreng udah, bukan pakai penggoreng lagi udah kuali besar, goreng sono goreng sini, Ustadz Pantun begini gini digoreng, padahal saya kagak, nggak begitu. Iya, ada nggak tuh yang begitu tuh? Ada yang tanda tak mampu begitu tuh. Oke. Singkat kata digoreng nih Bu, jangan dilawan pakai begitu lagi, ngapain? Yang benci sama kita, biar kita lihat ada kebaikannya, nggak bakalan nerima. Iya, gimana caranya? Sobaro ilaiha, kata Nabi dia bersabar. Dengan perlakuan orang pada begitu difitnah sono difitnah sini, melainkan sikap sabarnya nggak dilawan. Dengan cara begitu, tapi dia dengan cara munajat, doa di sepertiga malam. Kata Kanjeng Nabi,
illa zadahullahu ta'ala izzan. Melainkan perbuatan dia begitu, hakikatnya Allah lagi mau ngangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Masya Allah, amin, 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 amin. Jadi nggak perlu klarifikasi, doain aja ya, minta pertolongan sama Allah ya Bu ya. Gitu. Bu ya, yang penting yang tahu diri kita sendiri ya Bu. Kita nggak jahatin orang, gitu ya, betul ya. Betul ya, sekali, ya. Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan siapa lagi yang mau nanya, angkat tangannya. Oh Bapak ya, silakan Bapak. Nama sama pertanyaannya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Zeroni, termasuk jamaah Masjid At-Taqwa. Saya mau bertanya Ustaz, sering kita mendengar orang yang terkena santet dan ilmu hitam. Apakah itu kita mempercayainya atau bagaimana untuk menghindari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir, silakan Abi Amir, ini tentang orang yang kena santet atau ilmu hitam. Boleh nggak kita mempercayainya gitu? Silakan Abi Fadl. Di bagian pertama Ustadz Fantun, Ustadz Taufik telah menjelaskan bahwa Nabi sendiri pernah disihir dan diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas dengan 11 ayat itu adalah untuk menghancurkan buhul-buhul sihir yang jumlahnya 11. Langsung setiap ayat menghancurkan setiap buhul. Artinya sihir itu ada. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana kita untuk melindungi diri kita. Makanya oleh Allah diajarkan zikir. Jadi zikir itu sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah itu adalah ruqyah. Ruqyah kita supaya kita nggak kena sihir. Itu. Nabi aja dijamin masuk surga. Ya. Diampuni dosa-dosanya. Oke. Diterima semua amalnya. Ya. Masih berzikir 24 jam. Sampai-sampai Imam Nawawi yang barusan disebutkan oleh Ustaz Pantun, beliau berhasil mengumpulkan semua zikir itu tebal. Al-Adhkar. Dan para ulama mengatakan, man indahul adhkar, faka'annama indahud dunya wa fiha. Siapa yang punya kitab Al-Adhkar dan dia mengamalkannya semua itu, maka dia sudah cukup seperti punya dunia dan seisinya. Karena ternyata itulah zikir kita. Supaya tidak kena sihir. Supaya tidak kena orang jahat. Dan tadi Ustaz Pantun juga menyinggung masalah penyakit ain. Bu, jangan dikira Bu orang memandang kita itu cinta. Ada yang terus mandang. Itu benci. Itu hasut. Dan kena penyakit ain tiba-tiba. Dan itu Bu obatnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan menjadi orang yang malas berzikir. Saking pentingnya kitab Al-Adhkar ini. Semua ulama pada zaman itu mengamalkan. Yang tidak mampu menghafal, menulis. Yang mampu menulis sampai disebarkan. Namun ternyata semakin jauh zaman, semakin lemah iman. Akhirnya diringkas oleh para ulama menjadi zikir-zikir. Di antaranya adalah seperti Al-Ma'surat, yaitu zikir pagi, zikir sore, Ratibul Haddad. Jadi juga itu semuanya adalah untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Ini jadi kalau saya mau tanya ini Abi, kalau seandainya kita disantet atau ngerasa diri kena guna-guna gitu ya. Berarti itu ada ya Abi? Ada. Nah gimana cara pengobatannya Abi? Boleh gak sih kita pergi ke, maksudnya ini selain kita ruqyah diri kita sendiri, minta pertolongan ke orang untuk minta diruqyah atau diobati gitu, boleh gak Abi? Ya. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu artinya apa? Ruqyah doa kepada Allah. Nah, yang syar'iyah itulah bacaan-bacaan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi itu yang diajarkan oleh Ustaz Taufik, Ratibul Haddad itu ruqyah sebetulnya. Termasuk juga Al-Ma'surat doa pagi sore, itu semua ruqyah juga. Sama, itu dibaca. Jangan lari ke dukun juga, jangan. Nanti dukun ketemu dukun sama dengan dukun kuadrat. Masalahnya sekarang nih kayak Taufikur Rahman, Abi bedain dukun mau ustad beda-beda tipis.
sama-sama pakai sarung sama pakai pici juga katanya. Pokoknya kalau yang masang tarif itu udah nggak bener udah. Nah, gitu beda ini ya. Namanya kan udah dukun, duduknya kagak tekun. Oh iya. Ulang tadi kasih isim jimat, ngajinya kagak tamat. Baik, Masya Allah. Baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangannya, silakan. Ya, Bapak, fadal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Khalil, saya dari Jamaah Masjid At-Taqwa. Saya mau bertanya, adakah doa yang bisa kami panjatkan untuk menghindari dari fitnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya Pak siapa Pak? Khalil. Haji? Khalil. Haji Khalil. Silakan Ustaz Taufikur Rahman, fadl. Ya, oke. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad itu pada makalah yang berisi asyaratun. Jadi makalahnya kan berisi ada yang 2, 3, 4. Nah pada bagian bab akhir itu 10 ada beliau kutip hadis Nabi begini. Asyaratun tamna'u asran. Bermula ada 10 surat pencegah dari 10 malapetaka. Ini hadis Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibadnya. Jadi ntar boleh dikutip. Dari 10 saya nggak bacain semua karena tinggal 3 menit. Iya, jadi betul-betul sepat gabus lele, lohan cepet bagus nggak bertele-tele, jamaah udah nggak tahan. Yang penting komitmen tadi, biar pendek yang penting. Nah, ya ilmunya, karena 3 menit tinggal tuh. Nah apa diantaranya yang dibahas tadi? Di antaranya suratul Fatihah tamna'u godoba robbi. Ini Nabi yang menyebutkan, dikutip oleh Syekh Nawawi. Kita mendawamkan baca Fatihah mencegah murka Gusti Allah. Ngapa sih ulama diundang datang rumah baru, ulama mimpin baca doa Fatihah. Dia ada yang sakit, ulama baca doa Fatihah. Mana lagi? Ada ulang tahun, doain kiai Fatihah. Tuh diantaranya karena mencegah datangnya murka Gusti Allah. Allah kalau udah nggak murka berarti Allah resep. Kalau Allah resep, bu, ya. Ibu resep sama laki. Ntar malam bapak nggak minta dikasih nggak? Asik. Resep tuh. Ya. Iya bener. Lah beneran. Jadi I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me fabilong tuh. Gitu. Resep tuh. Di antara lagi apa? Suratul Falak, surat Al-Falak. Tamna'u hasadal hasidin. Itu fadilahnya Pak. Kita bacain mencegah kedengkian orang yang dengki sama kita. Nah terakhir suratul Nas. Suratul Nas tamna'ul waswasa. Mencegah kewiswasan hati kita. Jalan apa enggak? Ya, ragu-ragu dihindarkan. Tuh begitu fadilahnya. Jadi dawamin. Ini kata Nabi. Saya nyampiin. Biar pendek yang penting. Masuk. Udah, ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman, Abi Amir Faisal, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita ya Bu ya. Bu, Pak, surah Al-Falak nggak cuman sekedar kita baca, tapi surah Al-Falak adalah surah perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah dari kegelapan malam, ya, daripada kejahatan yang terjadi pada malam hari, daripada ilmu sihir, ya, daripada juga perasaan hasad orang kepada kita, ya, dan kedengkian orang kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam Islam. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu di penghujung acara ini kami mohon kepada guru-guru kita untuk memimpin doa penutup kepada Abi Amir Faisal, kami persilakan. Fadhil Abi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi na'amahu yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, bimbinglah kami. Beri kami keistiqomahan. Bersihkan hati kami dari penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit tidak suka kepada orang lain. Berikan kami kesungguhan untuk menjaga hidup kami, ridha dengan takdir-Mu ya Allah. Jangan sampai kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain ya Allah. Ya Rabb, beri kami kekuatan untuk selalu tabah dan sabar menerima cacian, bulian orang lain, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak Abi Amir, terima kasih banyak Kiai Haji Taufikur Rahman yang sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid At-Taqwa dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Setiap hari adalah waktu bagi kita untuk memperbaiki diri. Setiap hembusan nafas adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menambah pemahaman kita dan menjadi manusia lebih baik. Karena itu di sisa usia ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup kita, diri kita untuk bermanfaat bagi orang banyak dan juga memperbaiki diri kita sehingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil baqi ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah